Pemerintah baru saja mengumumkan bahwa PPKM darurat terpaksa diperpanjang untuk menekan laju penularan COVID-19. Sebagai ibu, saya bisa membayangkan betapa repotnya mengurus anak-anak di rumah selama pandemi. Namun kita mungkin lupa, anak-anak juga sebetulnya sangat terdampak loh dengan pandemi ini. Namun tentu saja mereka punya kemampuan yang berbeda dalam merespon atau menyerap apa yang terjadi di sekelilingnya. Kadang anak-anak kemudian bertanya, kenapa sih kita nggak boleh main di luar? Kenapa sih kita harus di rumah aja? Nah, dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kadang-kadang orang tua kemudian mencari cara yang termudah untuk membuat anak tenang dan diam. Diberi gadget. Padahal pemakaian gadget berlebihan punya dampak terhadap anak-anak dan sebagian dampaknya sangat negatif. Bahkan sebagian anak mengalami adiksi. Temuan dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa tak sedikit anak harus mendapatkan perawatan medis akibat kecanduan gadget. Tak heran jika kemudian WHO mencatatkan kecanduan gadget ini dalam 11 International Classification of Diseases yang perlu kita waspadai atau penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Lalu bagaimana tipsnya agar anak-anak kita kemudian nggak marah atau bahkan tantrum kalau kita larang mereka bermain gadget? Kalau di rumah saya, memang dari awal sudah ada kesepakatan tentang penggunaan gadget. Jadi anak-anak dari awal sudah diperkenalkan dengan rambu-rambu tertentu. Mereka boleh menggunakan gadget selama 2 kali dalam sehari. 1 kali sesi penggunaan gadget itu 30 menit. Bisa dilakukan di siang hari dan 1 lagi di malam hari. Dan gadget itu kemudian di timer. Jadi kalau timernya sudah bunyi, meskipun mereka sedang asik main game, nonton film dan lain sebagainya, ya harus ditaruh dan dimatikan. Karena kalau tidak dimatikan akan ada konsekuensinya. Tapi tentu nggak enak banget lagi tengah-tengah nonton film, tiba-tiba harus berhenti karena timernya sudah bunyi. Nah, anak-anak punya hak untuk mendapatkan tambahan waktu bermain gadget, waktu menggunakan gadget dengan cara melakukan tindakan-tindakan positif. Misalnya apa? Misalnya kalau mereka selesai membaca 1 buku, mereka boleh mendapatkan bonus 1 kali sesi gadget. Kalau mereka berhasil menghafalkan misalnya 1 surat di Al-Quran, ya, karena kami mengajarkan kepada anak-anak untuk mengaji, maka mereka juga boleh mendapatkan 1 sesi gadget. Jadi gadget ini adalah sebuah reward atau hadiah bagi perilaku-perilaku positif yang dilakukan oleh anak. Namun gadget ini bisa juga menjadi sebuah alat yang mengajarkan konsekuensi kepada anak. Misalnya bagaimana? Misalnya mereka berantem, rebut-rebutan mainan, pukul-pukulan dan lain sebagainya. Maka mereka juga akan kehilangan 1 sesi menggunakan gadget. Jadi dari awal gadget memang sudah kami kondisikan sebagai alat untuk menjadi alat untuk memberikan insentif bagi anak untuk berperilaku positif atau menjauhi perilaku negatif. Nah, mungkin ada sebagian orang tua yang berpikir, lah sudah kebacut ini. Saya udah liwat anak saya setiap hari main gadget 5-6 jam, bahkan ada yang 10 jam kecanduan main games, terus bagaimana? Orang tua tetap punya otoritas untuk menetapkan aturan-aturan main di dalam rumah. Tentunya harus dilakukan secara bertahap. Mengurangi screen time bisa juga dilakukan secara bertahap. Jika biasanya mereka bermain 6 jam, dikurangi jadi 3 jam sehari. Tidak bisa drastis memang, dan orang tua harus tegas. Kalau orang tua tidak tegas, maka anak juga kemudian akan melanggar aturan yang ada. Orang tua juga harus menunjukkan toladan, artinya leading by example. Orang tua tidak bisa kemudian melarang anak main gadget, tapi dia sendiri asik main gadget. Ada momen-momen di mana memang dalam interaksi bersama sehari-hari, gadget harus ditaruh. Nah, ini juga menjadi kesepakatan dalam keluarga tersebut. Misalnya, ketika makan, nggak boleh main gadget di meja makan. Atau ketika sudah waktunya untuk berdoa, ya gadget harus ditaruh. Waktunya belajar dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ketika mereka sudah mau mengurangi jam bermain gadget, ya, tentu harus diberikan reward juga. Selain itu, anak tidak bisa hanya dilarang. Anak harus diberikan alternatif kegiatan.
Orang tua harus turut aktif terlibat menciptakan kegiatan-kegiatan bersama atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan anak yang sifatnya non-gadget. Misalnya baca buku, misalnya menggambar, memasak, gimana? Atau membuat kerajinan-kerajinan, atau berkebun dan lain sebagainya. Anak itu salah satu haknya adalah hak untuk bermain loh. Ini sudah diatur dalam konvensi tentang hak anak. Ini adalah konvensi bersama yang diakui oleh banyak negara di dunia dan Indonesia juga mengakuinya. Jadi kita sebagai orang tua justru yang harus aktif menciptakan kondisi bagi anak-anak kita agar mereka bisa bertumbuh kembang secara optimal. Jangan sampai mereka menjadi teradiksi terhadap gadget karena orang tua lengah dan malas. Apalagi kalau sekeluarga bisa bermain bersama, beraktivitas bersama-sama yang mengasyikkan, pasti anak akan lupa main gadget. Dan itu saya alami. Ketika kita membuat kegiatan-kegiatan yang menarik bersama anak-anak, kegiatan bersama, gak ada tuh yang merengek minta main gadget. Kitalah yang harus menciptakan aturan di rumah, dan kitalah yang harus menegakkan aturan itu. Jadi memang kalau bukan orang tua yang menjaga anak, siapa yang akan menjaga anak-anak kita? Dalam rangka Hari Anak Nasional, saya mengajak seluruh orang tua untuk mengontrol betul pemakaian gadget anak-anak kita agar tidak menyebabkan adiksi bagi mereka. Pasti kita bisa.